Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita membahas mengenai Critical Path Method atau biasa disingkat dengan CPM, dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah jalur kritis. Jadi biasanya CPM ini dipelajari dan digunakan waktu kita ingin merencanakan sebuah proyek, terutama di proyek sistem informasi. Ya, sebenarnya tidak di proyek SI saja, bisa dengan proyek-proyek yang lain, ya, baik itu dalam bentuk fisik maupun proyek lainnya. Juga bisa dalam sistem informasi geografis. Jadi sebelumnya kita lihat dulu apa itu pengertian dari CPM. Jadi CPM atau Critical Path Method atau juga disebut dengan jalur kritis adalah metode atau teknik yang dilakukan untuk menganalisa jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan sebuah proyek dalam rangka memprediksi durasi total yang akan digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi disebut aktivitas kritis apabila penundaan waktu aktivitas akan mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan dari sebuah proyek. Jadi makanya itu disebut kritis. Saya ulangi lagi, kalau penundaan waktu melakukan aktivitasnya itu mempengaruhi seluruh waktu penyelesaian sebuah proyek. Sedang aktivitas tidak kritis apabila kegiatannya itu memiliki waktu yang dapat ditunda. Jadi kalau aktivitasnya itu disebut tidak kritis, artinya adalah kegiatan itu memiliki waktu yang bisa ditunda atau yang dapat ditunda dan tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian keseluruhan sebuah proyek. Jadi jalur kritis ditunjukkan oleh waktu dengan selisih 0. Artinya jika ada satu saja aktivitas di jalur kritis yang tertunda atau yang kita tunda, maka waktu untuk penyelesaian proyek secara keseluruhan atau semuanya itu juga akan ikut tertunda. Jadi semakin ditunda, penyelesaian pekerjaan di sebuah proyek itu yang lainnya secara keseluruhan itu juga akan semakin tertunda. Nah, ini dia network diagram yang digunakan. Jadi di dalam network diagram yaitu urutan pekerjaan yang digambarkan dalam diagram jaringan atau network diagram atau disebut dengan arrow diagram. Jadi di network diagram ini menggunakan beberapa simbol, yaitu yang pertama node atau disebut dengan simpul, yaitu fungsinya untuk menggambarkan suatu kejadian atau event. Simbol yang kedua yaitu arrow atau panah, fungsinya adalah untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi ini dia contoh dari network diagram secara sederhana. Jadi di situ ada simpul atau disebut dengan node yang di dalamnya itu ada angka, dan selanjutnya itu ada panah atau arrow yang terdapat huruf A, B, C dan seterusnya tersebut. Ini contoh sederhana dari network diagram. Selanjutnya kita lihat algoritma yang digunakan di dalam network diagram, yaitu ada yang tadi simpul node dan tadi ada juga yang arrow atau panah ya. Jadi di dalam algoritma network diagram itu ada istilah yang pertama NI, yaitu nomor identifikasi kejadian, terus ada ES atau earliest start time atau waktu mulai tercepat. Maksudnya adalah kapan suatu aktivitas itu tercepat itu dapat mulai dikerjakan. Lalu istilah yang ketiga di dalam network diagram ada LS atau latest finish time atau waktu selesai terlama. Maksudnya adalah kapan suatu aktivitas itu terlama dapat diselesaikan. Jadi ada NI, ada ES dan ada LS. Jadi ini contoh pembacaannya. Terlihat di situ ada arrow atau panah A, B dan C. Terus di dalam simpul nodenya ada NI dengan angka 3, ES dengan angka 9 dan LF dengan angka 17. Jadi gambar yang simpul warna hijau, simpul node warna hijau ini bisa diartikan sebagai yang pertama, aktivitas itu adalah aktivitas urutan ketiga. Terus yang keduanya adalah ES-nya adalah untuk aktivitas B dan C paling cepat itu dilakukan setelah waktu ke-9. Oke. Terus yang LS-nya yaitu aktivitas A paling lama dilakukan sampai dengan waktu ke-17.
Jadi ini cara membaca dari gambar yang contoh pembacaan simpul nodenya di dalam network diagram. Sekarang kita lihat istilah-istilah yang biasa ada di dalam critical path method atau di dalam jalur kritis. Yang pertama ES tadi atau early start time, yaitu waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Jadi bila waktu mulainya dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Begitu juga dengan hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Jadi apabila waktunya sudah ditentukan, ES-nya adalah pengertiannya itu bisa waktu mulai dinyatakan awal suatu kegiatan itu dimulai. Itu untuk ES. Yang kedua ada LF atau Let's Finish, yaitu waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat keseluruhan dari sebuah project. Itu yang LF ya. Terus yang ketiga ada slack. Jadi slack itu adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur. Jadi kalau pengen ngundur itu berapa lama kita bisa undur maksimalnya. Jadi saya ulang lagi, slack itu adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan proyek secara keseluruhannya itu juga ikut terundur. Terus ada jalur kritis ya, istilah selanjutnya yaitu ada jalur kritis, yaitu jalur yang tidak memiliki masa tenggang pada suatu kegiatan yang dikerjakan. Ya, yang namanya jalur kritis itu nggak ada masa tenggangnya, nggak bisa diundur, nggak bisa dimundurkan durasi pengerjaannya. Jadi apabila menunda pekerjaan pada jalur kritis ini, maka akan mempengaruhi kegiatan proyek secara keseluruhan. Jadi apabila kegiatan di jalur kritis ini ditunda, otomatis masa pengerjaan dan penyelesaian proyeknya itu juga akan ikut tertunda ke belakangnya secara keseluruhan. Selanjutnya ada istilah total float, yaitu sejumlah waktu untuk penundaan yang terdapat pada suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut dapat diperlambat pelaksanaannya tanpa kita mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan. Itu beberapa istilah yang ada di dalam critical path method. Jadi bisa diasumsikan dasar dalam menghitung sebuah CPM atau jalur kritis, di mana adalah proyek di dalam sebuah proyek itu hanya memiliki satu initial event atau start memulai dan juga memiliki satu terminal event atau finish. Terus untuk asumsi selanjutnya adalah saat tercepat terjadinya initial event atau start adalah hari ke-0. Itu asumsi dasar dalam melakukan perhitungan critical path method. Sekarang kita lihat teknik menghitung critical path method atau jalur kritis. Yang pertama, teknik yang digunakan adalah hitungan maju atau forward pass. Jadi pada forward pass, start event atau initial event dan menuju finish ya, itu caranya dengan dimulai dari start event atau initial event terus menuju ke finish atau ke terminal event. Jadi untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat satu kegiatan atau tadi disebut dengan EF, waktu tercepat terjadinya kegiatan atau ES, dan saat paling tepat dimulainya suatu peristiwa atau disebut dengan E. Jadi aturan forward pass sebagai berikut. Jadi aturan hitungan maju ini, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya atau predesesornya telah selesai. Jadi kecuali kegiatan awal, kegiatan selanjutnya itu bisa dimulai apabila kegiatan yang mendahuluinya itu sudah selesai. Jadi artinya bisa diartikan secara sederhana, kegiatannya ini berurutan. Jadi apabila predesesornya telah selesai, baru kegiatan yang barunya boleh dikerjakan. Terus waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahuluinya. Jadi bisa diartikan dengan rumus ES tambah T ya. Jadi ES itu tadi early start time. Oke, tambah durasi ya T. Jadi bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan-kegiatan terdahulu yang bergabung, maka waktu ES-nya dari kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal atau EF yang terbesar dari kegiatan terdahulu. Teknik kedua yang digunakan tadi yang hitungan maju, sekarang lawannya adalah hitungan mundur atau backward pass. Jadi kalau hitungan mundur ini mulainya adalah dari finish atau dari terminal event
menuju start atau initial event. Jadi kebalikan dari hitungan maju. Kalau tadi kan dari start ke finish, kalau hitungan mundur itu dari finish ke start. Untuk mengidentifikasi saat yang paling lambat terjadinya suatu kegiatan. Kalau yang hitungan maju tadi adalah perhitungan untuk penyelesaian perhitungan tercepat suatu kegiatan. Kalau yang hitungan mundur itu untuk terjadinya suatu kegiatan yang paling lambat. Jadi waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi. Jadi kebalikan dari hitungan maju. Untuk aturan hitungan mundur atau backward pass yaitu adalah waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Jadi rumusnya adalah LF dikurang T. Jadi adalah let's finish dikurang durasi. Terus selanjutnya adalah apabila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir atau LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Jadi apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack ya tadi atau float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu atau penundaan waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teknik yang digunakan adalah menentukan slack ya atau menghitung slack. Jadi setelah perhitungan forward pass dan backward pass-nya itu selesai atau telah dihitung, maka untuk menemukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan itu gampang. Jadi rumus untuk menghitung slack-nya adalah LF kurang ES ya. Jadi let finish-nya dikurang dengan early start time-nya. Itu untuk menghitung slack. Jadi slack ini adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan atau ke semua kegiatan dari sebuah proyek. Terus metode yang keempat adalah menentukan critical path atau jalur kritis. Jadi jalur kritis tadi adalah jalur yang tidak ada masa tenggang atau tidak bisa diundur sedikit pun dalam sebuah pelaksanaan proyek. Jadi secara umum rumus dari penentuan jalur kritis itu adalah LF dikurang ES, jadi hasilnya harus sama dengan 0. Jadi jalur ditambahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Jadi untuk LF dan ES nya apabila hasilnya sama dengan 0 itu disebut dengan jalur kritis atau critical path. Yang kelima metodenya adalah menentukan nilai total float atau TF ya. Jadi waktu TF ini adalah waktu tenggang maksimum di mana suatu kegiatan boleh terlambat tanpa menunda waktu penyelesaian sebuah proyek. Jadi rumusnya secara umum adalah LF atau kegiatan akhirnya itu dikurang T atau durasi ya, dikurang lagi dengan ES atau kegiatan awal. Terus yang keenam adalah menentukan nilai free float-nya. Jadi free float ini atau FF ya bisa diartikan sebagai waktu tenggang maksimum di mana suatu kegiatan boleh terlambat tanpa menunda penyelesaian suatu kegiatan yang lain di dalam sebuah proyek. Untuk rumusnya adalah EF atau kegiatan akhirnya dikurang juga dengan time atau durasi dan dikurang juga dengan ES kegiatan awal. Itu untuk free float. Sekarang kita akan lihat contoh kasusnya. Di sini ada tabel yang berisi tugas atau kegiatan task A sampai dengan G, A, B, C, D, E, F, G. Jadi untuk task A itu durasinya selama 2 hari, task B itu durasinya selama 2 hari, C 1 hari, D itu 3 hari, E 1 hari, F 3 hari, dan G 2 hari. Jadi untuk predecesornya atau kegiatan pendahuluannya adalah untuk kegiatan A itu karena dia di awal atau memulai start event itu belum sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada kegiatan pendahulunya karena kegiatan atau task awal. Sementara untuk yang B, predecesornya adalah kegiatan A. Jadi kegiatan B bisa dikerjakan apabila kegiatan A itu sudah selesai. Terus kita lanjut ke kegiatan C. Kegiatan C itu akan dikerjakan setelah kegiatan A itu atau task A itu juga selesai. Lalu ada kegiatan D. Kegiatan D akan dikerjakan apabila kegiatan A juga sudah selesai atau apabila sudah dikerjakan. Begitu juga dengan E. E itu predecesornya adalah kegiatan C dan D.
Sementara F itu predesesornya adalah kegiatan B ya. Jadi apabila kegiatan B-nya sudah selesai dikerjakan, baru bisa akan dikerjakan kegiatan F. Begitu juga dengan G. Untuk G predesesornya adalah kegiatan E dan F. Jadi apabila E dan F sudah dikerjakan, baru kita mulai mengerjakan kegiatan G. Jadi ini dia contoh network diagramnya. Dia ada startnya, start eventnya di bagian kiri. Jadi tadi ada kegiatan 1 atau kegiatan A itu dilakukan ya, kegiatan 1 ini sama dengan A, itu A-nya itu dilakukan selama 2 hari. Jadi ini dia 2 hari. Kegiatan B dilakukan tadi kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai dikerjakan. Jadi seperti ini dia, kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai dikerjakan. Jadi B dilakukan setelah kegiatan A selesai dikerjakan, itu durasinya atau waktunya juga selama 2 hari. Terus kegiatan F tadi syaratnya adalah harus sesudah kegiatan B ya, setelah mengerjakan kegiatan B. Jadi ini dia kegiatan F dikerjakan setelah kegiatan B selesai dikerjakan. Terus kegiatan G dikerjakan setelah kegiatan F juga dikerjakan. Kegiatan C tadi dikerjakan setelah kegiatan A selesai dikerjakan, dan kegiatan D dikerjakan apabila si A juga sudah dikerjakan. Untuk E itu akan dikerjakan apabila kegiatan untuk mengerjakan kegiatan E harus sudah sesuai kegiatan C dan D. Begitu juga dengan kegiatan G tadi setelah kegiatan F dan E selesai dikerjakan. Jadi untuk alur kegiatannya itu adalah ini: A kegiatan 1, B2, C3, D4, F5 dan E6 serta G kegiatan ke-7. Oke, sekarang kita lihat forward pass-nya dulu. Jadi untuk menghitung forward pass untuk menghitung forward pass tadi adalah rumusnya adalah ES ditambah durasi atau time. Ya, jadi untuk kegiatan pertamanya tadi adalah A. Jadi untuk menghitung forward pass-nya ini adalah 0 ditambah 2, jadi sama dengan 2. Untuk kegiatan C atau kegiatan ketiga, yaitu 2 ditambah 1 ya, jadi ES ditambah dengan time atau durasi, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Begitu juga dengan kegiatan 2 atau B. Jadi ES-nya ditambah dengan 2, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk kegiatan D, 2 ditambah dengan 3, ES ditambah dengan T sama dengan 5. Begitu juga seterusnya untuk forward pass. Jadi ini contohnya 4 ditambah F, durasinya tadi ada 3 hari, yaitu 4 ditambah 3 jadi 7. Terus ini juga lalu kita lihat untuk kegiatan E. Untuk kegiatan E, di sini kegiatan E dilakukan tadi setelah kegiatan C dan D dilakukan. Jadi istilahnya dari 2 node menjadi 1 simpul node. Berbeda dengan ini, dari 1 menjadi 2 simpul node. Kalau ini 2 simpul node menjadi 1 simpul node. Jadi untuk kegiatan E itu yang diambil adalah angka yang penjumlahan paling besar, penjumlahan ES dan ditambah dengan time atau durasinya yang paling besar. Jadi contohnya ini 3 ditambah 1 hasilnya 4, sementara 5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 6. Jadi yang diambil yang terbesar adalah 6. Terus selanjutnya untuk kegiatan G dilakukan setelah kegiatan F dan E dikerjakan. Jadi konsepnya sama dengan ini.
yang diambil adalah angkanya yang paling besar. 6 tambah 2 yaitu 8, sementara 7 tambah 2 yaitu 9. Makanya di sininya di finishnya adalah 9. Itu untuk forward pass. Oke, sekarang kita lihat kalau tadi yang untuk forward pass dari start ke finish, sekarang kita lihat untuk hitungan mundur atau backward pass. Jadi rumusnya adalah LF dikurang time atau durasi. Jadi kita mulainya dari finish ya. Jadi tadi totalnya adalah 9. Jadi untuk mencari kegiatan kelima, jadi G-nya adalah dengan time-nya tuh 2 ya, durasinya 2 hari. Jadi 9 kita tulis juga di bawahnya 9. Jadi untuk yang atas 9 dikurang 2 sama dengan 7, tulisnya di bawah ini ya. Jadi untuk yang kegiatan ke-6 durasinya G-nya adalah 2 hari. Jadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Gitu juga seterusnya. Ini 7 dikurang 3 sama dengan 4. Ini 7 dikurang 1 sama dengan 6. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Terus lagi ini 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sementara ini 5 dikurang 3 sama dengan berapa? 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi untuk A-nya sama dengan 2 hari, makanya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Itu untuk backward pass. Lalu kita lihat untuk slack. Tadi slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur ya, tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Jadi rumus slack tadi apa? Jadi slack sama dengan LF dikurang ES. Jadi LF dikurang ES, ya contohnya ini LF-nya yaitu 2 dikurang 2, makanya didapat hasilnya 0. Jadi 4 dikurang 4, jadi hasilnya 0. 2 dikurang 2, 0. 4 kurang 4, 0. 7 kurang 7, 0. 9 kurang 9, 0. 6, selisih antara 7 dan 6 adalah 1. Selisih antara 6 dan 3 adalah 3. Selisih 5 dan 6 adalah 1. Itu untuk mencari nilai slack ya. Sekarang kita lihat untuk mencari jalur kritis ya. Ini critical path. Ini yang paling penting. Jadi untuk mencari jalur kritis adalah kegiatan yang memiliki selisih atau slacknya 0. Jadi mana aja sih tadi kegiatan yang selisihnya atau perbandingannya itu 0 atau selisih atau slacknya itu 0. Jadi setelah kita cari tadi slacknya, ternyata didapat jalur kritis atau critical path-nya adalah jalur A ke B, B ke F, dan F ke G. Jadi yang slacknya 0 tadi A menuju node B, dari B ke F kegiatannya, dan dari F ke G. Jadi kalau dijumlahkan itu adalah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9 hari. Didapat dari selisih atau slacknya yang 0. Ini dia tadi di ininya 0, 0, 0, dan 0. Jadi untuk mencari jalur kritis diambil dari slack atau selisihnya yang 0 antara LF dikurang dengan ES. Sekarang kita lihat untuk nilai TF-nya atau total float-nya. Jadi tadi rumus total float adalah LF kegiatan akhir dikurang T atau durasi dikurang lagi ES atau kegiatan awal. Jadi untuk nilai total float-nya untuk jalur AB, A ke B yaitu sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 0. Ya, jadi untuk jalur AC-nya tadi untuk AB ya, A ke B 4 kurang 2 sama dengan 0. 4 kurang 2 sama dengan 0. 6 kurang 1 kurang 2 sama dengan 3. Untuk B ke F, cari dari B ke F yaitu 7 kurang 3 kurang 4 sama dengan 0. Untuk jalur E ke G nya mana? E ke G, oh ini 9
dikurang 2 dikurang 6 sama dengan 1. Begitu juga dari C ke E kita kurangkan. C ke E mana? C 7 dikurang 1 dikurang 3 sama dengan 3. Ya, begitu juga untuk jalur F ke G. Itu untuk nilai total float atau TF. Dan yang terakhir untuk FF atau free float, yaitu waktu tenggang maksimum di mana suatu kegiatan boleh terlambat tanpa menunda penyelesaian kegiatan yang lain. Jadi rumusnya tadi apa? Kita ingat, yaitu EF atau kegiatan akhir dikurang T atau durasi dan dikurang lagi dengan ES kegiatan awal. Ya, hampir sama dengan total float ya. Jadi contohnya seperti ini dari jalur A ke B, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 0 dari A ke B. Mana dia? 4 dikurang 2 sama dengan 0. Ya, begitu juga dengan jalur B ke F, E ke G, C ke E, dan F ke G. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Begitu juga dengan pertanyaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.